Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat kasih setia Tuhan yang selalu baru setiap pagi dalam hidup kita. Bersyukur buat rahmat Tuhan yang terus dilimpahkan dalam hidup kita. Dan biarlah pagi hari ini kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan mulut yang penuh dengan pujian kepada Bapa yang baik, Bapa yang setia, Bapa yang memelihara hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Sepanjang malam Kau sudah lindungi, jagai, dan berkati kami dalam tidur kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan pagi hari ini kami boleh datang menghampiri tahta kasih karunia-Mu, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kami kepadamu, buat kasih setiamu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami, Engkau yang memelihara hidup kami, dan Engkau yang memberkati kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah Bapa. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu bersama setiamu di sepanjang hidupku. Bapa, Kau sungguh baik, Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu
sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hadiah kami. Kami sakitnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah berpengalamu besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Naikkan syukurku dan hadiah kami. Kami sakitnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih.
kami sembah, kami sembah. Engkau ajaib Tuhan, Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. Syukur bagimu, syukur bagimu, ditinggikan, kami naikkan syukur kepadamu, kami naikkan pujian bagimu, sebab kau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami tinggikan Engkau, kami muliakan namamu. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu Bapa yang baik. Engkau buktikan kasih-Mu, Kau nyatakan kesetiaan-Mu di sepanjang hari-hari hidup kami. Tak sedetik pun Kau tinggalkan kami, tak sedetik pun Kau biarkan kami. Terima kasih, terima kasih. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa. Kau sanggup melakukan segala perkara.
tiada yang mustahil bagimu, tiada yang sukar bagimu. Kau sanggup melakukan segala perkara. Sebab itu biarlah hati kami terus percaya kepadamu. Kami percaya Kau tak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kami bersyukur Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang sepertimu, tiada yang hanya Engkau. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah, terpujilah. Ya Allah baik, sungguh baik, Kau sangat baik, selalu baik, selamanya Kau baik. Terima kasih, terima kasih. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Tak sedetik pun Engkau tinggalkan kami, tak sedetik pun Engkau biarkan kami. Kau selalu ada bersama kami di setiap langkah hidup kami. Kau yang menolong, Kau yang memberkati, Kau beri yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Nama-Mu ajaib, nama-Mu berkuasa di bumi, di surga. Semua lutut bertelut menyembah, semua lidah mengaku Yesus Engkau Tuhan. Kau yang bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Semua hanya karena anugerah-Mu. Sebab itu kami butuh Engkau lebih dari segalanya, dari apapun, dari siapapun. Kami bersyukur, kami bersyukur. Terima kasih.
kasih. Terima kasih. Penyertaanmu segalanya bagiku. Amin. Hadirmu di hidupku, terutama bagiku. Sekali mari katakan penyertaan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku, ya, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuasaanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan, segalanya bagiku. Amin, amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, amin, haleluya. Semua karena anugerah-Mu, ya, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu,
Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Penyertaan-Mu ajaib dalam hidup kami, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkau yang lebih dari segalanya. Engkau lebih dari apapun dan dari siapapun. Suatu kami bersyukur Engkau mengasihi kami. Engkau mau mati bagi kami, menebus hidup kami. Engkau sertai kami di sepanjang hari-hari kami. Sungguh kami bersyukur buat penyertaan. Dan biarlah kami terus mensyukuri, menikmati, mempercayai bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, bahkan sedetik pun, Tuhan. Untuk biarlah hidup kami terus berpandanan dengan firman, menyukakan hati. Untuk pagi hari kami buka hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan, Heng. Terima kasih Pak Heri. Shalom semua. Halo. Pagi hari ini renungan kita yaitu di Ester 2. Saya bacakan. Ester diangkat menjadi ratu. Sesudah peristiwa-peristiwa ini, setelah kepanasan murka Raja Ahasuerus surut, terkenanglah Baginda kepada Wasti dan yang dilakukannya, dan pada apa yang diputuskan atasnya. Maka sembah para biduanda raja yang bertugas pada Baginda. Hendaklah orang mencari bagi raja gadis-gadis, yaitu anak-anak dara yang elok rupanya. Hendaklah raja menempatkan kuasa-kuasa di segenap daerah kerajaannya, supaya mereka mengumpulkan semua gadis anak-anak dara yang elok rupanya di dalam benteng Susan, di balai perempuan, di bawah pengawasan Hegai, sida-sida raja. Penjaga para perempuan hendaklah diberikan wangi-wangian kepada mereka. Dan gadis yang terbaik pada pandangan raja, baiklah dia menjadi ratu ganti Wasti. Hal itu dipandang baik oleh raja dan dilakukanlah demikian. Pada waktu itu ada di dalam benteng Susan seorang Yahudi yang bernama Mordekai bin Yer bin Simei bin Kis, seorang Benyamin, yang diangkut dari Yerusalem sebagai salah seorang buangan yang turut dengan Yekhonnya Raja Yehuda, ketika ia diangkut ke dalam pembuangan oleh Raja Nebukadnezar, Raja Babel. Mordekai itu pengasuh Hadasa, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat sebagai anak oleh Mordekai. Setelah tinta dan undang-undang raja tersiar dan banyak gadis dikumpulkan di dalam benteng Susan di bawah pengawasan Hegai, maka Ester juga dibawa masuk ke dalam istana raja di bawah pengawasan Hegai, penjaga para perempuan. Maka gadis itu sangat baik pada pandangannya dan menimbulkan kasih sayangnya, sehingga Hegai segera memberikan wangi-wangian dan pelabur kepadanya, dan juga 7 orang dayang-dayang yang terpilih dari istana raja kemudian memindahkan dia
dengan dayang-dayangnya ke bagian yang terbaik di dalam balai perempuan. Ester tidak memberitahukan kebangsaan dan asal-usulnya karena dilarang oleh Mordekai. Tiap-tiap hari jalanlah Mordekai di depan pelantaran balai perempuan itu untuk mengetahui bagaimana keadaan Ester dan apa yang akan berlaku atasnya. Tiap-tiap kali seorang gadis mendapatkan giliran untuk masuk menghadap Raja Ahasveros, dan sebelumnya ia dirawat menurut peraturan bagi para perempuan selama 12 bulan. Sebab seluruh waktu itu digunakan untuk pemakaian wangi-wangi, 6 bulan untuk memakai minyak mur, dan 6 bulan lagi untuk memakai minyak kasai, serta lain-lain wangi-wangian perempuan. Lalu gadis itu masuk menghadap raja dan segala apa yang diminta haruslah diberikan kepadanya untuk dibawa masuk dari balai perempuan ke dalam istana raja. Pada waktu petang ia masuk dan pada waktu pagi ia kembali. Tetapi sekali ia ke dalam balai perempuan yang kedua di bawah pengawasan Sasgas, sida-sida raja, penjaga para gundik, ia tidak diperkenalkan masuk lagi menghadap raja kecuali jikalau raja berkenan kepadanya dan ia dipanggil dengan disebut namanya. Ketika Esther, anak Abihail, yaitu saudara ayah Mordekia yang mengangkat Esther sebagai anaknya, mendapatkan giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun yang selain daripada apa yang dianjurkan oleh Hegai sida-sida raja, penjaga para perempuan. Maka Esther dapat menimbulkan kasih sayang pada semua orang yang melihat dia. Demikian Esther dibawa masuk menghadap Raja Ahasveros di dalam istananya pada bulan yang ke-10, yaitu bulan Tebet pada tahun yang ke-7 dalam pemerintahan Baginda. Maka Esther dikasihi oleh Baginda lebih daripada semua perempuan lain, dan ia beroleh sayang dan kasih Baginda lebih daripada semua anak darah lain. Sehingga Baginda mengenakan mahkota kerajaan ke atas kepalanya dan mengangkat dia menjadi Ratu Gantiwasti. Kemudian diadakan oleh Baginda suatu perjamuan bagi semua pembesar dan pegawai, yaitu perjamuan karena Esther. Dan Baginda menintakan kebebasan pajak bagi daerah-daerah serta mengaruniakan anugerah sebagaimana layak bagi raja. Perikop kedua, Mordekai mengetahui suatu sekongkolan. Selama anak-anak darah dikumpulkan untuk kedua kali, Mordekai duduk di depan pintu gerbang istana raja. Adapun Esther tidak memberitahukan asal-usul dan kebangsaan seperti apa yang diperintahkan kepadanya oleh Mordekai. Sebab Esther tetap berbuat menurut perkataan Mordekai, seperti pada waktu ia masih dalam asuhannya. Pada waktu itu ketika Mordekai duduk di pintu gerbang istana raja, sakit hatilah Bigtat dan Teres, dua orang sida-sida raja yang termasuk golongan penjaga pintu, lalu beritikad mereka untuk membunuh Raja Ahasveros. Mordekai lalu ia diberitahukannya kepada Esther sang ratu, dan Esther mempersembahkan kepada raja atas nama Mordekai. Perkara itu diperiksa dan ternyata benar, maka kedua orang itu disulahkan pada tiang dan peristiwa itu ditulis di dalam kitab sejarah di hadapan raja. Jadi kitab Esther ini yaitu ditulis oleh seseorang yang tidak diberitahukan siapa penulisnya. Tapi kita percaya ya, kalau kitab Esther ini ditulis pasti ada suatu rencana Tuhan buat bangsa Yahudi. Dan juga kitab Esther ini ditulis pada masa di mana Esther dan Mordekai hidup bersamaan dengan Nehemia sebelum mereka dibawa pulang dari Babel ke Yerusalem. Yang saya dapatkan tadi di Ezra 2. Di Ezra 2 ternyata di sini kita melihat bahwa Ezra 2 ayat 2, mereka datang bersama-sama Jerubabel, Yesua, Nehemia, Seraya, Yeraya, Mordekia, Bilsa, Misrab, Biglair, Rehub, dan Benaan. Jadi kita melihat ternyata di Ezra 2 ini
Mordekai pulang bersama-sama dengan Nehemia. Jadi masanya kitab Ester ini adalah di mana mereka ada di Babel. Dan juga kitab Ester ini dicatat oleh penulis untuk supaya melihat bagaimana kebesaran Tuhan untuk menjaga bangsa Yahudi di Babel. Dan juga kemarin juga pernah disinggung oleh Pak Dr. Ramli, yaitu di sini tidak ada kata-kata Tuhan, tapi di sini ada penyertaan Tuhan kepada bangsa Yahudi, pemeliharaan Tuhan atas bangsa Yahudi, yaitu melalui Esther dan Mordekai. Kita tahu ya, Esther itu dipilih menjadi ratu itu karena suatu anugerah, eh, karena Tuhan yang memberikan. Karena pada saat itu kita tahu, pada saat itu pasti banyak sekali gadis-gadis dan perempuan-perempuan yang ada di Persia yang cantik-cantik. Tetapi kenapa pada saat itu raja memilih Esther? Itu karena penyertaan Tuhan atas pemeliharaan bangsa Yahudi di tempat Babel. Kita tahu ya, kenapa Esther dipilih Tuhan untuk menjadi orang yang akan memelihara kehidupan bangsa Yahudi di Babel, karena kita tahu di dalam kitab Esther ini bangsa Yahudi itu akan dimusnahkan, tapi Tuhan pelihara bangsa ini. Karena kita lihat di sini Esther itu adalah seorang gadis yang tidak memiliki hati yang sombong atau hati yang ingin mementingkan diri sendiri. Bahkan dia sampai menjadi seorang ratu, dia tetap mau hidup memikirkan bangsanya gitu lah. Jadi dia tidak ego gitu loh. Karena kalau kita menjadi seorang ratu kan pasti kehidupannya sudah sangat mewah, sangat enak. Untuk apa kita memikirkan kesusahan, apalagi kesusahan satu bangsa. Nah, tapi dia tetap memilih untuk tidak hidup sombong, rendah hati, untuk mau terus memikirkan bangsanya, dan juga dia mau taat kepada Mordekai. Apapun yang diperkatakan Mordekai, dia terus belajar. Dan juga Mordekai di sini mengatakan kepadanya supaya Esther tidak mengungkapkan kalau dia adalah orang Yahudi. Nah, itu menyatakan bahwa Esther itu taat kepada Mordekai. Dan juga di sini kita mendapatkan Mordekai itu membuka suatu persekongkolan ya di perikop kedua. Nah, ini juga suatu rencana Tuhan atas bangsa Yahudi, di mana Mordekai bisa mengetahui persekongkolan ini untuk membawa nama Mordekai, nama Esther untuk lebih baik di mata Raja Ahasveros. Jadi kesimpulan di pagi hari ini yaitu memang kita nggak lihat nama Tuhan di sini, tapi kehidupan kita kalau benar di mata Tuhan, kita percaya Tuhan akan memelihara hidup kita. Seringkali dalam kehidupan kita, contohnya kalau kita kehilangan suatu barang ya, kita berdoa, Tuhan, aku minta ketemu satu barang yang hilang ini, contohnya dompet misalnya. Yaitu pada saat kita berdoa, itu kita melakukan suatu tindakan, kita mencari, kita percaya pasti ketemu gitu loh. Karena Tuhan pelihara hidup kita, dan juga Tuhan memberikan hikmat di mana dompet yang hilang itu bisa kita ketemukan. Nah, seperti kemarin waktu di pemuritan pria, saya merenungkan yaitu di mana Tuhan juga mau kalau kita berdoa sama Tuhan, kita tuh ada tindakan dan lakukan apa yang kita doakan supaya Tuhan juga akan menggenapi apa yang menjadi doa-doa kita. Jadi di pagi hari ini kita melihat bagaimana penyertaan Tuhan atas bangsa Yahudi, yaitu melalui Esther dan Mordekai. Dan juga kita percaya dalam hidup setiap kita, yang kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tahu Tuhan pasti pelihara kita. Tapi hidup kita juga harus benar. Hidup kita harus belajar terus tidak mementingkan keegoisan untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk kepada orang, kita mempedulikan kehidupan
kepada orang-orang lain, mementingkan orang-orang lain juga, dan juga harus hidup taat kepada pemimpin atau juga mentor kita, supaya kita terus belajar hidup bisa lebih benar dan juga lebih kuat di dalam Tuhan. Jadi pagi hari ini yang aku dapatkan itu ya Pak Heri, dan saya kembalikan kepada Pak Heri. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk Hengki buat sharing firman pagi hari ini. Tentu ada hal-hal yang dapat kita belajar dari Esther, satu pribadi yang luar biasa. Hari ini kita belajar bagaimana Esther itu menjadi pribadi yang taat, dan ketaatannya itu didasari karena kerendahan hati. Itu sebagai sebuah karakter, itu sebuah identitas kalau saya boleh katakan dari seorang yang bernama Esther. Kalau kita baca kisah ini kan, bukan saja waktu dia masih bukan siapa-siapa, bahkan ketika sudah menjadi ratu, dia itu tetap taat, dia rendah hati. Ada beberapa kali dikatakan baik di pasal 2 di perikop pertama, waktu dia belum jadi apa-apa, waktu dia masih ikut kontestan, sebagai kontestan, bahkan saat dia ikut proses kontestasi tersebut, bahkan sampai ketika dia memenangkan kontestasi tersebut, dia tetap rendah hati, dia tetap taat kepada nasihat saudara sepupunya, yaitu Mordekai. Bahkan tadi di perikop pertama juga waktu Hegai memberikan nasihat, Esther pun taat karena rendah hati. Kenapa saya katakan dia taat karena rendah hati? Karena setelah dia mendapatkan kedudukan sebagai ratu, dia tetap rendah hati. Dia tetap taat kepada Mordekai. Ada banyak orang yang kelihatannya sepertinya rendah hati waktu dia bukan siapa-siapa, waktu dia bukan apa-apa. Orang ngomong, oh ya, dia taat sepertinya. Tapi ketika dia sudah ada di posisi kedudukan tinggi, ada begitu banyak orang yang akhirnya dia nggak bisa dengar lagi nasihat orang lain. Nah, tentu hal itu yang terus juga saya jaga dalam hidup saya pribadi, hidup kami sekeluarga. Makanya berkali-kali saya selalu ngomong sama teman-teman yang dekat, Komsel. Kalau satu hari teman-teman lihat saya mulai agak nyimpang, saya mulai agak melakukan hal yang salah menurut mata teman-teman, segera tegur, segera ingetin. Jangan, wah, semakin dijauhin, terus akhirnya kecewa. Karena memang nggak gampang untuk kita punya sikap hati yang benar dengan berbagai macam tawaran, tipuan dunia. Tapi sekali lagi firman Tuhan bukankah berkali-kali mengingatkan kita. Amsal katakan apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Puluhan tahun dalam pelayanan, saya banyak mendengar orang mengeluhkan seseorang yang lain, khususnya pendeta mungkin. Nah, hal itulah yang menjadi hal yang juga membuat saya harus mawas diri, harus saya menjaga hati, untuk saya juga tidak terjebak dengan hal yang salah, yaitu menjadi tinggi hati. Terlalu banyak saya bisa mendengar, wah dulu Pak, waktu belum punya apa-apa, waktu belum jadi siapa-siapa, kayaknya rendah hati banget Pak. Sekarang begitu sudah eh, punya kedudukan, baik di organisasi, pelayanan sudah semakin besar, berubah. Ya, beberapa waktu yang lalu sih, ada satu teman yang ngomong, wah Pak Heri sih sekarang sudah berubah. Ya saya balik tanya, apa sih yang berubah dari saya? Nah, saya pengen tahu apa yang berubah dari saya. Kalau situasi, kondisi, keadaan, ekonomi berubah, it's okay, nggak masalah Bapak Ibu. Dan kami harus mensyukuri dan mengakui hal itu, iya. Keadaan ekonomi kami dibanding 25 tahun yang lalu dengan sekarang itu jauh lebih baik. Walaupun kalau mengikuti standar dunia juga masih jauh banget kan.
Tapi ketika ada orang ngomong, saya berbeda, nah saya harus kejar nih. Berbeda, berubahnya apa nih? Karena yang saya harus lakukan adalah terus menjaga hati saya supaya nggak berubah. Untuk tetap rendah hati, untuk tetap bisa dengerin orang ngomong, dengerin orang memberi nasihat, terlepas siapapun dia. Dan itu bukan perkara yang gampang. Kita harus terus jaga hati kita dengan apa? Dengan firman. Jadi kita belajar hari ini dari Esther. Coba Bapak Ibu introspeksi hidup hari ini. Coba selidiki hidup kita. Coba bandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Ketika kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa, dan dibandingkan dengan kita sekarang, ada nggak yang berubah dari hidup kita? Tapi saya berdoa, saya percaya kita tetap menjadi orang yang rendah hati. Setinggi apapun Tuhan mengangkat kita di dalam posisi dan jabatan duniawi ini. Mari kita tetap rendah hati. Keadaan ekonomi kita boleh berubah. Keadaan kedudukan kita boleh berubah. Karena memang Tuhan juga yang berjanji akan terus membawa kita naik bukan turun. Mengangkat kita menjadi kepala bukan ekor. Tapi sekali lagi kerendahan hati itu jangan sampai pudar, terangkat dengan naiknya jabatan dan posisi hidup kita. Itu yang saya dapat dari kisah Esther hari ini. Jadi sejak dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, sebagai anak yatim piatu, terus dia diadopsi oleh saudara sepupunya, dia taat kepada Mordekai. Waktu dia sedang ikuti kontestasi dengan Hegai, dia juga taat. Dia nggak aji mumpung. Kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya kan, para kontestan yang lain ketika punya kesempatan kan mereka memang diberi hak untuk minta apapun dan harus dipenuhi. Tapi ada ayat tadi dikatakan, sesuai dengan nasihat Hegai, ayat yang ke-15 contoh ya, ketika Esther mendapat giliran untuk masuk menghadap raja, maka ia tidak menghendaki sesuatu apapun selain daripada yang dianjurkan oleh Hegai, sida-sida raja, para penjaga perempuan. Dia punya nggak hak? Punya. Dia punya kesempatan nggak? Punya. Tapi dia lebih mau taat kepada orang yang berjasa dalam hidupnya. Kalau Esther punya attitude yang nggak baik, integritas yang nggak baik, dia kan mungkin punya sikap hati aji mumpung, aku minta apapun. Toh siapa tahu aku juga nggak kepilih, tapi paling tidak kalaupun nggak kepilih, aku sudah punya segala hal. Karena apa yang aku minta harus diberi. Esther nggak punya pikiran seperti itu, Bapak Ibu. Ketika dinasehati, nggak usah minta apa-apa, ya sudah, dia nggak minta apa-apa. Nah, bahkan sampai ketika dia sudah jadi ratu di perikop berikutnya, di situ dia katakan, dia tetap mengikuti apa yang diperintahkan Mordekai, ayat 20, untuk tidak memberitakan asal-usul. Nah, jadi hari ini bicara tentang kerendahan hati, integritas, attitude, dan itu karakter Kristus. Mari kita cek hidup kita hari ini. Apakah sampai hari ini kita tetap rendah hati? Atau sudah mulai bias, mulai kabur karena kedudukan, karena posisi, karena harta yang semakin bertambah dalam hidup kita. Nah, itu hal yang Tuhan ingatkan bagi saya pribadi tentunya, dan ini juga jadi peringatan bagi setiap kita. Setinggi apapun Tuhan mengangkat kita, karena tadi Hengki sudah katakan, Esther dipilih itu semata-mata karena kasih karunia. Kenapa? Karena tentu ratusan anak gadis yang cantik-cantik, yang pintar-pintar, yang kumpul ini, ikut kontestasi ini. Tapi tentu perkenanan Tuhan itu karena Tuhan juga melihat hati Esther. Karena firman Tuhan yang sama juga yang mengatakan, orang yang rendah hati itu yang akan diangkat. Tapi Tuhan menentang orang yang tinggi hati. Jadi mari Bapak Ibu terus miliki kerendahan hati. Dan sekali lagi, sebagai hamba Tuhan, sebagai pemimpin, penatua, ya saya sampaikan pagi hari ini. Kalau Bapak Ibu melihat saya berubah dari sikap hati ya, kalau soal berkat, ya tentu Bapak Ibu pun mendoakan kami supaya kami semakin diberkati.
Dan Bapak Ibu juga yang menjadi saluran berkat untuk memberkati hidup kami. Nggak mungkin kan terus Bapak Ibu jadi kok diberkati? Enggak dong, karena yang doakan kami diberkati kan Bapak Ibu. Yang menjadi saluran berkat bagi kami juga Bapak Ibu jemaat. Nah, tapi itu tadi selalu saya pesan ketika Bapak Ibu melihat sikap hati saya sudah mulai berubah. Nah, semakin tinggi kedudukan dan itu membuat hati semakin tinggi. Nah, itu segera tegur saya, segera ingatkan saya. Supaya apa? Ya supaya Bapak Ibu tetap menjaga hidup kami untuk tetap jadi hamba Tuhan yang rendah hati. Jadi mari hari ini cek hidup kita, apakah kita tetap menjadi pribadi yang rendah hati atau selama ini hanya menunggu waktu momen ketika kita punya kedudukan. Karena sekali lagi ada begitu banyak orang saya temukan ketika dia di posisi bawah, dia merasa terinjak-injak. Sepertinya dia rendah hati, tapi dari hatinya penuh kemarahan dan dia berkata, tunggu ya, kalau aku sudah punya uang, tunggu ya, kalau aku sudah punya kedudukan, tunggu ya. Nah, jangan sampai kita punya sikap hati seperti itu Bapak Ibu. Mari tetap rendah hati, karena itu yang akan membuat Tuhan berkenan dalam hidup kita. Oke, terima kasih, itu saja yang saya tambahkan. Saya serahkan kembali kepada Hengki. Ya, kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Johan. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koramdio kami Tuhan. Biarlah koramdio ini membawa kami semakin teguh di dalam iman, membawa kami semakin bertumbuh, berbuah, dan buah itu tetap dan manis buahnya ya Bapa. Tanamkan firman-Mu dalam setiap keputusan, sikap hati, dan pemikiran kami ya Bapa. Biarlah kami selaras dengan firman-Mu dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Berdoa untuk Pak Hengki Tuhan, biarlah Kau tambah-tambahkan hikmat, akal budi, kuasa, kesehatan, penyertaan Tuhan menyertai hidup Hengki Bapak. Memberkati terus istri dan anak-anaknya, memberkati terus keinginan hati, doa-doa, mimpi-mimpi daripada Pak Hengki dan keluarga ya Bapak. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia ya Bapak. Biar Indonesia ini semakin hari semakin baik adanya ya Bapak, semakin bersatu, semakin makmur, semakin adil, dan semakin baik ya Bapak. Berkati terus para pemimpin kami Indonesia ini ya Bapak, Presiden, Wakil Presiden, segenap aparatur negara ya Bapak, TNI Polri, biar dapat memimpin dengan baik, dengan roh takut akan Tuhan, menyertai hidup para pemimpin kami Tuhan. Daerah tempat kami tinggal ya Bapak, biarlah Engkau memberikan kesejahteraan dan kemakmuran Tuhan. Karena di mana daerah kami tinggal, kami akan sejahtera ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah Engkau ya Bapa. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak, sekali lagi kami bersyukur buat kebaikan-Mu, Bapak peliharaanmu atas setiap kami ya Tuhan. Dan juga biarlah di pagi hari ini Tuhan terus mengingatkan kami, supaya kami memiliki sikap hati yang rendah hati ya Tuhan. Yang selalu mau juga memikirkan orang-orang lain, orang-orang di sekitar kami ya Bapak. Yang peduli kepada setiap mereka ya Tuhan. Tuhan, ajar kami, didik kami ya Tuhan, bahwa kami terus dalam pemeliharaan-Mu yang sempurna ya Bapa. Biarlah kami sungguh menaruh percaya kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat setiap kami yang hadir di pagi hari ini, baik keluarga besar kami dan juga anak-anak kami, istri dan suami kami. Biarlah Tuhan terus berkati dan Tuhan pelihara ya Bapa. Dan juga sementara kami akan memulai aktivitas kami, pekerjaan kami, usaha apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu melimpah-limpah ya Tuhan, penyertaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dan juga di dalam Roh-Mu yang selalu menuntun kami, yang selalu kami percayai ya Tuhan, yang selalu ada dalam hidup kami ya Bapa.
Terima kasih, kami sambut hanya dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Selamat bergabung Ko Henry. Terima kasih Pak Heri semuanya, izin Dan live ya. oke.